Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferawati Tanamal, NIM 2020-79002, jurusan Teknik Sipil Universitas Papua. Di sini saya diberikan tugas oleh dosen saya dengan mata kuliah Mekanika Tanah 2 dengan materi konsolidasi. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengertian konsolidasi, tujuan konsolidasi, proses konsolidasi dalam tanah, dan penurunan konsolidasi. Yang pertama adalah apa itu konsolidasi? Konsolidasi adalah proses berkurangnya volume tanah atau berkurangnya rongga pori tanah jenuh berpermeabilitas rendah akibat adanya pembebanan, di mana prosesnya dipengaruhi oleh kecepatan terperasnya air pori keluar dari rongga tanah. Nah, tujuan konsolidasi sendiri adalah untuk menentukan sifat pemanfaatan suatu jenis tanah akibat tekanan vertikal. Besarnya penurunan yang terjadi tergantung dari sifat tanah dapat dirembes atau ditekan, atau tergantung dari koefisien rembesan dan koefisien konsolidasi. Nah, konsolidasi tanah itu terbagi menjadi dua, yaitu konsolidasi primer dan konsolidasi sekunder. Nah, konsolidasi primer itu penurunan yang disebabkan perubahan volume tanah selama periode keluarnya air pori dari tanah. Pada penurunan ini, tegangan air pori secara kontinu berpindah ke dalam tegangan efektif sebagai akibat dari keluarnya air pori. Penurunan konsolidasi ini umumnya terjadi pada lapisan tanah kohesi, clay atau lempung. Konsolidasi sekunder itu penurunan setelah tekanan air pori hilang seluruhnya. Ini disebabkan oleh proses pemampatan akibat penyelesaian yang bersifat plastis dari butir-butir tanah. Nah, bagaimana proses konsolidasi dalam tanah? Jika dilihat dari gambar berikut ini, di mana pasir dan air dibebani sehingga terjadi keluarnya air. Kemudian, dari peristiwa keluarnya air, terjadi pemadatan. Perbedaan konsolidasi dan pemadatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu perbedaan dari konsolidasi dan pemadatan. Nah, peristiwa pemadatan yaitu terjadi pengurangan volume udara, sedangkan peristiwa konsolidasi itu terjadi pengurangan volume air. Kemudian perbandingan kecepatan konsolidasi pada jenis-jenis tanah. Dari gambar tersebut, terdapat 4 jenis tanah, masing-masing pada ketinggian 1 meter. Yang pertama yaitu gravel atau kerikil. Jadi, gravel atau kerikil ini memerlukan waktu 2 menit untuk proses konsolidasi. Yang kedua, sand atau pasir. Pada pasir, memerlukan waktu 2 jam untuk proses konsolidasi. Yang ketiga, sill. Sill atau lanau memerlukan waktu 200 hari untuk proses konsolidasi. Kemudian yang keempat, clay atau lempung. Clay atau lempung ini memerlukan waktu 200 tahun untuk proses konsolidasi. Nah, tegangan prakonsolidasi. Tegangan efektif maksimum yang pernah terjadi pada tanah. Nah, tanah terkonsolidasi normal atau normally consolidated. Nah, tanah dengan tegangan efektif maksimum yang pernah terjadi pada tanah saat ini. Tanah terkonsolidasi lebih atau OC. Tanah dengan tegangan efektif maksimum terjadi pada masa lalu. Nah, tujuan dari tujuan uji konsolidasi untuk menstimulasi kompresi tanah dari tanah akibat bekerjanya beban sehingga diperoleh karakteristik kompresi atau compression karakteristik dari tanah yang akan dihitung untuk menghitung penurunan. Tekanan prakonsolidasi compression index atau CC
swelling index atau CS, recompression index atau CR, koefisien konsolidasi atau CV. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam uji konsolidasi. Yang pertama, tes konsolidasi dilakukan terhadap contoh tak terganggu. Yang kedua, sampel yang dipilih merupakan sampel yang mewakili pada kedalaman dan lapisan tertentu. Yang ketiga, pembebanan dilakukan sesuai prosedur. Biasanya, kenaikan pembebanan berjalan sesuai dengan deret ukur, yaitu 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, kadang-kadang sampai 3200 kPa, atau 5, 10, 20, 40, 80, 160, dan seterusnya. Di sebelah ini ada gambar untuk menguji konsolidasi tanah. Menghitung besarnya penurunan konsolidasi. 1. Menghitung SC dengan menggunakan MF. Nah, ini adalah persamaannya. Saya lanjut. Yang kedua, menghitung SC dengan menggunakan CR dan CC. Ini adalah persamaannya. Contoh soal. Tanah lempung diambil pada kedalaman 20 cm, di mana tekanan overburden efektif PC sama dengan 275 kN per meter kuadrat. Dengan E0 sama dengan 0,91, maka hitunglah penurunan konsolidasi pada lempung akibat beban fondasi dan tekanan overburden, di mana tekanan menjadi P1 sama dengan 800 kN per meter kuadrat termasuk overburden. Tebal lapisan lempung atau H adalah 35 cm. Nah, penyelesaian. Jadi, di sini diketahui P-nya adalah 800 kN meter kuadrat. Jika dilihat dari grafik di sebelah ini, P-nya adalah 800 kN per meter kuadrat. Kemudian terdapat garis A dan B. Karena P-nya yang diketahui adalah 800, maka tarik garis dari P-nya ini ke atas menyentuh garis A dan B. Kemudian tarik garis ke kiri untuk ke arah angka pori. Nah, karena letak garis ini terletak di antara 0,7 dan 0,8, maka saya mengambil angka 0,74. Jika mau ambil angka 0,73 dan angka 0,75 juga tidak jadi masalah karena ini tidak, grafiknya tidak pasti ya, tidak begitu ketat. Lalu maka saya ambil dia punya angka pori itu 0,74, tinggal dimasukkan ke dalam persamaan ini. Nah, dari kurva asli di lapangan untuk P1-nya 800 kN per meter kuadrat, maka E1-nya adalah 0,74. Jadi, tinggal kita masukkan ke dalam persamaan ini, di mana SC sama dengan E0-nya itu 0,91, dikurangi E1-nya adalah 0,74, ditambah 1, ditambah E0 adalah 0,91, dikali H. H-nya tadi adalah 35. Maka saya dapat di sini adalah 3,11 meter. Sekian materi dari saya. Jika ada kesalahan dalam penjelasan saya, mohon maaf. Terima kasih.